Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, mahasiswa IAIN Bengkulu, Prodi IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita membahas tentang klasifikasi materi, kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran yang pertama itu dapat menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menyelidiki bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Yang terakhir, menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian materi. Sebelumnya, apa sih materi itu tuh? Materi atau dinamakan zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu ada air, cuka, garam, gula, ya seperti itu. Selanjutnya tentang klasifikasi materi. Nah, berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifatnya, benda padat dari bentuknya dia tetap, sedangkan zat cair mengikuti wadahnya, sedangkan zat gas mengikuti bentuk wadahnya juga. Untuk volume, zat padat itu tetap, zat cair itu tetap juga, dan zat gas tergantung pada tempatnya. Sedangkan untuk pemampatannya, zat padat itu tidak dapat dimampatkan, sedangkan zat cair itu sulit untuk dimampatkan, dan gas itu mudah dimampatkan. Selanjutnya itu massa jenis. Massa jenis dari zat padat itu umumnya mempunyai massa jenis besar, sedangkan zat cair mempunyai massa jenis sedang, dan yang terakhir massa jenis zat gas itu jenis yang mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Dan yang terakhir, kemudahan untuk mengalirnya, zat padat itu tidak dapat mengalir, zat cair itu dapat mengalir, dan zat gas itu dapat juga mengalir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini di bagian ini materi. Materi ini dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran dan zat campuran. Zat tunggal itu dibagi menjadi 2, ada unsur dan ada senyawa. Sedangkan campuran itu ada heterogen dan homogen. Di heterogen itu ada koloid dan suspensi, dan di homogen itu ada larutan. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama. Yang pertama itu ada zat tunggal. Di zat tunggal itu ada unsur, di mana unsur yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Unsur dibedakan menjadi 2, yaitu unsur alam, contohnya seperti karbon, oksigen, besi, emas, dan tembaga. Sedangkan unsur sintetis, contohnya ada amerisium dan einsteinium. Unsur juga dapat dibedakan menjadi 2 unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Ini ya nama-namanya. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia, biasanya membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Nah, senyawa ini merupakan gabungan 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Contoh senyawa itu seperti garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue. Nah, senyawa ini tuh merupakan gabungan 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam satu materi yang dapat dihasilkan melalui reaksi kimia. Contohnya lain juga seperti ada pemanis gula, pembersih lantai, itu contohnya.
selanjutnya ya, itu ada campuran. Nah, di campuran, apa sih maksud dari campuran itu? Nah, campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih campuran homogen itu? Nah, campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya yaitu larutan garam, larutan sirup, larutan gula. Misalnya air dengan gula itu disatukan, itu tuh dia tidak dapat dibedakan campuran zat-zat apa saja, karena kalau misalnya kita belum merasakannya, kita tidak tahu itu terdapat zat apa saja. Nah, itu yang dinamakan campuran homogen. Nah, contohnya dari tadi itu ada larutan garam, ada larutan sirup, dan larutan gula. Nah, dalam campuran ada yang namanya larutan. Nah, larutan ini terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, larutan itu dibagi menjadi asam. Yang pertama ada asam. Ciri-ciri larutan asam itu rasanya masam atau tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Itu dapat menimbulkan korosi atau kerusakan gitu. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh dari asam ini itu ada jeruk dan cuka. Selanjutnya kita bahas tentang basa. Sifat-sifat basa itu yang pertama, mempunyai rasa agak pahit atau tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus menjadi lakmus merah menjadi biru. Indikator asam basa yang ketiga, tadi contoh dari basa itu seperti sabun, itu terasa licin juga, pahit. Nah, selanjutnya itu ada indikator asam basa. Nah, indikator buatan contohnya menggunakan kertas lakmus. Sedangkan indikator alaminya contohnya menggunakan ester kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan juga menggunakan bunga sepatu. Jadi banyak indikator asam basa yang alami yang dapat kita gunakan. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran untuk lebih rincinya atau lebih spesifik. Nah, unsur itu dia yang pertama zat tunggal, senyawanya juga zat tunggal, sedangkan campuran itu campuran. Unsur itu tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa itu dapat diuraikan, dan campuran juga dapat diuraikan. Yang ketiga, unsur terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih, sedangkan campuran juga tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Yang keempat, di senyawa dia memiliki perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan di campuran perbandingan massa zatnya penyusunnya tidak tetap. Jadi itulah perbedaannya, perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, setelah kita membahas tentang tadi unsur, senyawa, campuran, nah bagaimana sih pemisahan campuran? Nah, metode dari pemisahan campuran itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan juga pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain yang pertama, itu ada filtrasi atau yang disebut dengan penyaringan. Biasanya itu seperti kita gunakan untuk menyaring air atau menyaring pasir juga. Nah, apa sih penyaringan? Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan. Nah, yang kedua itu sentrifugasi, sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Yang ketiga itu distilasi atau penyulingan.
Metode pemisahan campuran dengan menggunakan penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya, didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Selanjutnya ada metode pemisahan dengan menggunakan kromatografi. Nah, untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel. Nah, jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi ini didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Nah, contoh pemisahan secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Nah, penerapan dari kromatografi juga antara lain untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat yang kompleks dari zat warna, minuman beralkohol, dan pestisida. Yang terakhir itu ada sublimasi. Nah, dari prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada pencampuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Baiklah, itu saja pembahasan kita tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.